ada di konten Meet Juyu. Kita dari tim Cawekan sudah hadir di Rumah Singgah Peduli yang ada di Provinsi Lampung di Jalan Samratulangi. Sudah duduk di kursi kita Ibu dari Tulang Bawang Barat. Ya, ini ada Bu Saoda, pendamping dari Bu Tumikem yang hari ini diberi ujian oleh Tuhan menderita penyakit kanker serviks stadium 2B. Stadium 2B. Nah, sudah tidak asing lagi ibu kita yang cantik, Mbak Ririn dari YPKI. Ya. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat ya. Gimana nih keadaan Bu Tumikem selama COVID-19 ini? Sekarang sehat aja, masih membaik. Sudah lama di rumah singgah? Hampir setengah bulan. Sudah setengah bulan. bulan. 2 minggu. Sebelumnya rutinitas atau dari tulang bawang atau memang baru 2 bulan ini? Setengah bulan ini? Atau dulu pernah? Pernah sih. Udah pernah kesini, terus perawatan lagi, Iya. di sini lagi ya. Memang sudah langganan lah. Bu Tumikem sejak kapan kita ini didiagnosa penyakit kanker? Sudah hampir 1 tahun. 1 tahun. Awal mulanya kan ibu kan masih menopause kan udah enggak lagi kan. Udah tahunnya ibu itu ngeluarin darah itu kental itu. Kami kan kaget. Terus kita periksa ke dokter. Katanya memang ini gak kecapean. Habis itu kok sekitar kurang lebih 5 bulan kok keluar lagi. Terus langsung ke rumah sakit sana, rumah sakit Jalan Muda itu. Ternyata dinyatakan hasilnya ibu ini kanker serviks. Itu jarak pemeriksaan itu sampai didiagnosa itu berapa lama? Itu maksudnya gimana? Misalnya hari ini periksa, akhirnya didiagnosa dokter ini penyakit kanker itu berapa lama? Enggak lama, Enggak lama. Sekitar itu langsung pokoknya. Langsung didiagnosa. Awal mulanya itu kok bisa itu gimana? Nggak sakit, nggak apa, nggak ada. Dulu waktu masih sebelum menopause itu ini enggak sih apa namanya waktu mens ya itu sakit nggak sih? Enggak ya. Makanya kan kaget lama ibu itu nggak men kok ini keluar men. Berapa lama itu dari menopause sampai keluar darah itu? Udah ada 10 tahun. 10 tahun. Soal pola makan mungkin bagaimana pola makan itu? Kalau makannya itu ibu itu nggak ada makan tapi ya memang nggak ada makan. Ya makan seperti biasa menurut kita yang awam ya. Makan seperti biasa. Sebelumnya Mbak Ririn ini gimana nih? Ini kan awam ya, termasuk Bu Tumikem ini awam nih, nggak ngerti tiba-tiba kena penyakit kanker sudah masuk stadium 4. Terus stadium 2. Pola makan menurut Bu Tumikem biasa saja ya kan, terus sakit juga nggak, mens itu nggak sakit, nggak ada keluhan, itu kayak mana itu? Walaupun kemarin ngeluarin darah nggak ada keluhan. Waktu darah itu kayak sakit, sekarang sakit masih juga? Enggak ya. Sekarang udah nggak ngeluarin darah, alhamdulillah. Kemarin itu udah disinar 6 kali ini. 6 kali ini alhamdulillah ibu udah mulai membaik. Makan pun nggak seperti yang lain. Masih mau makan seperti biasa. Iya, Mbak Ririn, itu gimana nih untuk kanker serviks? Kanker serviks itu adalah kanker leher rahim. Yang mengalami kanker serviks itu hanya wanita. Jadi tidak ada laki-laki yang mengalami kanker serviks karena laki-laki tidak mempunyai serviks, ya. Nah, jadi kanker serviks itu hanya wanita ya? Tapi kalau kanker payudara bisa laki. Bisa laki juga. Iya. Ya, kanker serviks aja yang wanita. Ibu sebelumnya saya mungkin mau bertanya nih, pernah nggak
waktu dulu ibu ini ada sering keputihan? Ya, oke. Waktu muda dulu loh Bu. Kemudian, kemudian menstruasinya sakit? Enggak. Waktu muda diingat-ingat nggak ada? Terus ibu pernah kuret? Kiret? Kemarin itu ya? kemarin itu makanya tahu hasilnya sadar itu setelah kiret sakit keluar darah. Baik. Ibu pernah keguguran? nah Oke. Kemudian, maaf nih, pernah nggak ketika berhubungan dengan suami ibu pernah merasakan sakit dan keluar darah? enggak Enggak pernah ya. Nih, ya. Jadi ciri-ciri kanker serviks itu ya keputihan, gitu ya. Keputihannya berkepanjangan, bau, gatal, kemudian kekuning-kuningan. Kalau sudah ada itu waspada. Artinya tidak semua orang yang terkena kanker serviks itu mengalami itu, tidak, tapi ini ciri-ciri secara umum. Ya. Kemudian ketika berhubungan dengan suami itu keluar darahnya dan terasa sakit. Kemudian keluar darah seperti ibu tadi yang dikatakan oleh ibu tadi, keluar darah yang darahnya itu bergumpal-gumpal, bahkan bau. Ya, bahkan bau. Nah, kenapa tadi saya bertanya pernah kiret kah, pernah keguguran kah, ya? Terus Bu, mohon maaf, waktu menikah itu ibu usia berapa? sudah masih muda Kira-kira 12 tahun. Ya. Zaman dulu. Jadi saya harus bertanya itu, ya, karena kan memang tidak banyak orang paham bahwa ciri-ciri kanker serviks, kanker rahim, kanker payudara itu ketika kita menikah muda atau ketika kita menikah sudah di usia lanjut, itu beresiko. Kemudian kita mempunyai anak lebih dari 4, kemudian kiret, kemudian keguguran, itu beresiko terkena kanker rahim, kanker serviks, ya, kanker payudara. Itu dari situ. Jadi kalau wanita kok pernah mengalami hal-hal seperti itu harus waspada. Jadi mempunyai lebih dari 4 anak itu pun berpotensi ya. Berpotensi. Tapi banyak wanita yang masih menyepelekan itu. Kenapa? Karena kanker itu pada stadium awal itu tidak ada gejala yang berat. Jadi kayak ibu ini nggak ngerti apa-apa, tapi kaget ya. padahal ciri-cirinya ada itu ciri-cirinya yang bisa kita pelajari. Enggak, ciri-cirinya itu batuk berkepanjangan, BAB-nya tidak tuntas, mengurus, sesak nafas, itu ciri-ciri. Kemudian timbul benjolan, itu ciri-ciri sebenarnya. Tapi karena itu juga dianggap biasa-biasa saja, maka kemudian wanita ini menyepelekan, masyarakat suka menyepelekan itu. Jadi pada umumnya bukan hanya penyakit serviks ya, memang itu ya batuk berkepanjangan. Artinya batuk berkepanjangan bukan langsung ke paru-paru ya, tapi bisa juga penyakit serviks ya, penyakit payudara. Ya, pokoknya ciri-ciri kanker seperti itu. Benjolan yang membesar, menghitam, gatal atau berambut itu perlu diwaspadai. Tapi ya di situ lagi. Jadi permasalahannya itu karena kanker pada stadium awal tidak ada gejala yang berarti, kemudian edukasi juga kurang, pemahaman masyarakat akhirnya juga menjadi kurang, akhirnya banyaklah korban-korban dari kanker cervix. Kami juga pernah mengalami kayak gitu 1 tahun yang lalu. Adik kami juga ibu penyakit kayak gitu, langsung kan belum ditangani, terus menjalar ke paru-paru. Itu bisa jadi gen juga ya? Iya, jadi kanker itu faktor penyebabnya adalah gen. Kemudian makanan, jadi makanan-makanan yang mengandung karsinogen, pengenyal, pemanis, perasa, pengawet, pewarna itu mohon untuk dihindari. Pola masaknya sekarang sudah berubah ke pepes, rebus, dan kukus. Goreng-gorengan, bakar-bakaran mohon dihindari. Kalau sudah usia-usia seperti kita itu, ibu, terutama ibu yang sudah terkena, nanti keluarga yang sudah terkena, itu hindari yang namanya seafood, daging merah, itu benar-benar harus kita hindari. Jadi kalau masih ada, mohon maaf,
Kalau contohnya adalah bakso saja, bakso ya. Bakso itu kan pengenyal ada, pemanis ada, perasa ada, pengawet ada, pewarna ada, mie instan itu juga ada. Tapi masih juga ketika dikasih edukasi itu orang masih tetap Makan menyepelekan, tetap makan gitu. Jadi memang memberikan edukasi itu tidak semudah membalikan harganya. Karena sudah menjadi budaya, makan mie udah jadi budaya. Sudah kalau nggak makan mie nggak enak gitu, mie instan itu ya, kan gitu. Makan bakso udah, waduh bakso enak dingin-dingin. Selain game dan makan ya, pola makan ya. Lingkungan. Jadi kita sebagai perokok pasif, misalnya di rumah nih, kadang-kadang bapak-bapak nih suka nggak ada sih orang meninggal dunia karena rokok, gitu kan? Nggak merokok pun meninggal dunia dengan bahasa-bahasa mereka. Padahal kita sebagai perokok pasif, bapak-bapak, mas-mas, ya, abang-abang, itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Jadi perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Ya kalau mau merokok silakan di luar ruangan, jangan di dalam ruangan rumah. Nah mungkin saya bisa bertanya nih, ibu, ada nggak bapak mungkin merokok? Hebat ya? Iya. Ya, seperti ini. Jadi berdampak memang, ya, berdampak. Itu kenapa Mbak Ririn bisa yang pasif lebih berpotensi untuk Kita kan malah justru yang menghirupnya ya. Oh iya. Karena yang merokok malah mengeluarkan asapnya. Kita yang hirup. Malah yang itu ya. Dan itu kayaknya kalau orang merokok itu bisa ini ya, nempel-nempel di dinding kayak gitu ya. Di baju-baju gitu ya. Makanya kalau punya anak kecil-kecil dan sebagainya, ketika mau gendong-gendong anak ya kan kita ganti baju dulu, sikat gigi dulu dan sebagainya, kita tuh harus bersih. Nah, termasuk untuk wanita nih ya, pemakaian pembalut ya, pembalut pasaran itu kan terbuat dari kertas daur ulang, ditambah pulp atau grajen kayu, ditambah dengan pemutih atau klorin. Nah, ketika kita pakai lebih dari 4 jam, maka klornya bisa memicu kanker. Salah satunya adalah kanker cervix. Nah, karenanya kita selalu mengharap, kita selalu menghimbau agar para wanita yuk sekarang mulai kembali ke zaman dulu. Jadi menggunakan apa dulu Bu? Kain ya, menggunakan kain. Jadi ada pembalut kain. Jadi pembalut kainnya seperti apa? Yang sudah dibikin sedemikian rupa sehingga si wanita ini akan nyaman menggunakannya. Tidak seperti yang dibayangkan seperti yang zaman karena IPKI juga ada ya untuk pembalut ya. Ada. Kemudian wanita juga kadang-kadang bahkan hampir 99% ini menyepelekan kesehatan misfi ya, kurang tidak melakukan itu. Padahal kita tuh harus bersih, wanita itu harus bersih. Bagaimana caranya? Yang melakukan krim bakti. Nah, kalau di Jawa Apa tuh krim bakti? Semacam rambut aja ya, krim bakti. Kalau di Jawa ya kayaknya udah umum sih, namanya ratus ya. Ratus atau ya, spa ya, iya. spa gitu ya. Karena wanita itu mengeluarkan cairan dan cairan itu adalah kotoran yang tertinggal, mani yang tertinggal, darah menstruasi yang tertinggal. Yang mengendap di dalam. Ya, kalau tidak kita keluarkan, kalau tidak kita bersihkan, akhirnya menjadi kemudian bau, gatal dan sebagainya. Oh iya. Bu Tumikem apa yang dirasa sakit ini? Nggak ada sih. Nggak ada. Terus ya, Bu? Dulu badannya masih Iya, begini ya? biasa. Masih seperti ini Mbak ya? Seperti ini. Beratnya ya panggang. Tetap segini, Tetap tetap beratnya. segini. Tetap. Pening-pening atau itu nggak ada Kalau pening? kemarin ada tulang pening karena ibu kan punya darah tinggi, ya maksudnya cuma itu. Sekarang udah stabil. Makan tetap enak ya? Tetap enak. Nggak ini ya. Jadi nggak ada yang berat, istilahnya nggak ada terlihat sakit yang berarti gitu loh, untuk tubuh ya, masih normal ya. Tapi tetap waspada ya Bu ya, karena sel kanker sifatnya sporadis. Ya karena mungkin masih dini kali Mbak. Jadi memang harus intens sekali. Nanti sebagai pendamping putrinya ya, itu harus
ibu pola makannya harus dijaga, Iya. pola hidupnya harus Itu pun dijaga. makanan itu enggak seperti biasanya. Tadinya rekomendasi gendong, sekarang sepotong aja. Udah kurangin makannya itu. Sebetulnya nggak harus begitu. Karena ibunya itu Oh, kecuali kalau ada Kadar penyertaan. gula. Ya, Kadar kecuali gula. kalau ada penyertaan. Heeh. Untuk pharmacy biasanya ada penyertaan. iya ada kadar gula. Jadi di pola makannya Itu diatur lumayan karena beras sayurannya banyak. Lalu ibu, mungkin ibu ada keluarga sama saudara yang ternak mana ya? Ya, saya kira ini kita di 1 tahun yang lalu pernah ada kejadian kakak saya. Anak ibu. Iya, anak ibu juga kayak ibu juga, tapi nggak ketolong. Oh mungkin dulu tanpa diketahui ya, karena dulu kan Ya, mungkin nggak di atas dirasa. kota ya, Nggak dirasa. istilahnya untuk apa namanya ilmu pengetahuan soal kanker mungkin nggak terlalu tahu ya, mungkin keluarganya dari turunan ibu di atas itu ada juga kemungkinan Nggak tahu, makanya dari itu kami mempelajari. Sekarang hati-hati. Iya. Alhamdulillah sekarang ada yang mempelajari. Ada. Tapi biasanya itu ketika sudah terkena. Sudah terkena dulu. Kalau belum terkena itu masih menyepelekan. Masih aja. Kadang-kadang iya, benturan itu jadi pelajaran kita ya. Iya. Iya. Waktu keluar darah itu berapa lama? Sampai hari ini masih keluar. Nggak ada. Kemarin itu keluarnya itu cuma 3 hari. Setelah 3 hari berhenti. Kami kan ke dokter berhenti. Habis itu kita kontrol lagi. Terus kurang lebih 5 bulan kalau nggak salah itu terus ibunya kayak gitu. Kayak keluar darah lagi. darah. Terus Berapa darah lama? itu kayak seminggu. Seminggu. Itu kami bawa ke rumah sakit dekat kami. Darah HB-nya ini kan berkurang. Oh iya. Tinggal 4,2 turun. Oh, 4 4,2. Kosong. Sudah 4 kantong darah. Iya. Terus kami rujuk, kami bawa ke Marjuwaluyo. Iya, habis itu Metro ya? iya dikiret, ibu dikiret. Kalau hasilnya itu ternyata kanker cervix, terus kami dirujuk ke sini. Langsung stadium 2. Iya. Langsung stadium 2. Langsung Artinya ditanganin di sini. masih dini sih sebenarnya ya, masih ada insya Allah ya. Doain aja mudah-mudahan sembuh. Amin. Ini yang sudah kedua rumah sudah ya. Iya. Mbak Ririn, untuk penanggulangannya tadi kan udah diberitahu ya, menjaga pola-pola makan. Selain itu ada lagi untuk kanker cervix. Ya pola makannya tetap dijaga, kemudian ke dokter ini kan udah terjadi nih, Iya, udah terjadi. iya. Ya, Nah yang belum terjadi, ya kalau yang belum terjadi wanita di luar sana gitu, kalau yang sudah menikah segera lakukan pap smear. apa tuh? Pap smear itu ya untuk mendeteksi kanker cervix secara dini itu namanya pap smear. Pap smear deh. Iya, pap smear, lakukan pap smear. Ini sangat penting sih, sangat penting sekali. Tapi juga masih saja wanita banyak yang tidak tahu. Kemudian kalau disuruh juga malu dan kayaknya sesuatu yang tabu banget gitu. Iya. Memang butuh edukasi. Karena memang kalau urusan vagina dan payudara ini perempuan ini kayaknya masih Malu. kaku gitu ya, malu. Iya. Apalagi kalau kita cerita, kita kemudian bau itu kayaknya gimana gitu Iya. kan, di pura-pura padahal kadang kecium loh yang kayak gitu dia ya Mbak Ririn. Ya karena ini edukasi itu sangat penting, ya edukasi itu sangat penting. Tapi ini tadi tidak semudah membalikkan tangan. Kadang-kadang kami justru mendapatkan kendala itu dari orang-orang yang berwenang sendiri. Orang-orang yang punya kewenangan itu Kebijakan malah ya. itu justru malah menghambat. Jadi apa yang kami ingin sampaikan itu kadang-kadang terkendala oleh birokrasi, ya Soal izin. anggapan ya izin ya anggapan dan sebagainya, ya anggapan dan sebagainya. Tapi banyak juga yang ketika sudah kami berikan informasinya kemudian mereka welcome dan mereka ternyata ternyata seperti ini ya.
Tapi memang bisa pribadi kan sebenarnya. Bisa. Soal pembalutnya tadi kan yang dijual di pasaran itu kan ada apa tadi pemutih ya, Klorin. itu klorin ya, itu sangat berbahaya untuk malah wanita, untuk berbahaya untuk pemakaian wanita ya. Jadi solusinya apa nih? Menggunakan pembalut kain. Menggunakan pembalut kain. Tapi harus tahu ya cara-cara apa penggunaannya, kemudian cara mencucinya, cara penyimpanannya itu harus paham. Seperti apa itu? Jadi mencucinya menggunakan sabun mandi. Sabun mandi, jadi nggak perlu pakai deterjen ya. Enggak, karena kan nanti bisa berduri gitu ya. Terus penyimpanannya juga harus di tempat yang memang higienis, yang harus bersih. Jangan bisa makan dengan pakaian-pakaian yang lain. Pokoknya disendirikan. Gitu. Disetrika biasa disetrika, tapi itu bisa dicuci ulang. Nah, itu kan artinya memang apa namanya pakaian yang seperti pakaian ya, bisa dicuci, bisa dijemur, bisa artinya berulang kali bisa kita pakai. Nah, untuk pemakaian satu pembalut itu kira-kira berapa lama? Ya kalau memang masih nyaman kita pakai, ya pakai aja. Misalnya 4 tahun pun masih banyak 4 tahun masih bisa dipakai ya, dengan satu pembalut masih itu bisa. Nah, ya PKI kalau nggak salah kan ada tuh ya pembalutnya. Ada. Kalau nggak salah satu pembalut itu dijual per pembalut atau per pack. Per pack itu 75.000, isinya 6. Nah, bisa bertahun-tahun. Bisa. Selama pemakaiannya masih nyaman. Kalau udah robek-robek ya Iya. gantian. Dan Kocok. ini penggunaan itu tidak hanya ketika kita menstruasi, tapi ketika kita tidak sedang menstruasi itu bisa digunakan sebagai panty liner setiap Nah, hari. Pentren itu keluar cairannya. Itu Iya. putihan itu bukan sih Bu sebenarnya Mbak? Yang cairan yang Cairan itu bisa keluar ya. keputihan. Gitu. Nah, keputihan yang normal itu kan sebelum men atau sesudah men. Ada kan kayak lendir-lendir putih gitu yang bening-bening gitu. Ya kalau dia itu berkepanjangan itu harus diwaspadai. Tapi yang normal itu ketika sebelum Mau dan men setelah menstruasi. Itu memang Tidak normal ya. berkepanjangan. Iya, normal. Yang tidak normal ketika menjadi bau. Ya, maka setelah kita menstruasi ya kita lakukan krebati tadi ya, minimal sebulan sekali. Memang kadang-kadang kan wanita merasa kalau sudah dibersihkan pakai air udah gitu ya, kelar lah udah ini. Nggak taunya memang di ujung-ujung dinding rahim itu mungkin ada yang terselip ya, tertinggal. Makanya kalau cebok itu kan orang tua kita dulu mungkin mengajarinya Kak, kita dari bawah ke atas ya, bawah ke atas. Yang efektif itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Jadi nanti lendir-lendir itu akan ketarik. Iya. Kita ambil ya guys ya. Nah, untuk Bu Tumikem dan Bu Saoda gimana nih suasana di rumah Singgah? Nyaman. Nyaman. Dari sini nyaman ya. Apakah ini sangat membantu untuk para Sangat membantu. seperti apa membantu? Ya kami kan dari jauh. Tulang Bawang Barat ya? Iya, tulang bawang barat. Mungkin kan kalau nggak ada rumah singgah ini mau nginep di mana? Mau nginep di Iya. mana? Ya. Terus kalau soal biaya hari-hari seperti makan itu seperti apa kalau di sini? Terjamin di Terjamin, sini. ya? Iya, kita makan 3 kali sehari. Iya. Dengan biaya yang 10.000 ya kalau Iya, nggak salah itu ya. pun 10.000 itu pun untuk beli sayuran itu 3 pun kali makan baru-baru. Iya, kita untuk makan kami lagi kembali kami lagi. Iya. Ya coba deh di rumah aja nggak 5.000 guys. Iya. Makan di rumah doang Nggak loh. cukup. Iya, nggak Nggak cukup. cukup. Apalagi ini Iya, di luar nggak daerah. Di kampung mungkin tinggal petik daun singkong. Iya. Tinggal petik bayam. Nah di sini kan semua dibeli. Semua dibeli. Dan 5.000 itu wah benar-benar bantu ya. Iya. Ketemunya gimana di rumah Singgah ini? Kami kan nggak tahu, tanya-tanya kami. Tanya-tanya Oh, awalnya tanya-tanya ya. di rumah sakit di mana dan Mas Singgah di situ. Kami terus langsung ke sini. Langsung ke sini. Berat nggak persyaratan untuk masuk? Enggak, Enggak ya. cuma diminta KTP, kakak sama apa fotokopi BPJS itu. Nah dengan kawan-kawan sesama Hmm. penderita ini seperti apa? Kami banyak semua Baik, teman saling backup, ya. saling bantu, mana yang kurang kita bantu, mana yang
semakin banyak keluarga ya Mbak ya. Iya. Dan yang hari ini yang lagi ada di rumah singgah dari mana aja tuh? Banyak dari Lewa ada. Lewa ada. Terus dari Yang ngaji. Gedung Ngaji Gedung Ngaji. ada, Masjid ada, banyak. Iya. Dari jauh-jauh. Suka duka selama di sini ya. Sukanya Terbantu pasti ya. iya, dia terbantu, kita bisa bareng-bareng sama itu saudara. Terus dukanya itu kalau habis uangnya duka juga. Iya, itu mah nggak sakit juga, saya juga berduka terus gitu. Dukanya itu Apakah ada bantuan-bantuan yang pernah hadir? ada. Tadi pun datang bantuan. Kami pun nggak tahu dari mana, tahu-taunya ada Alhamdulillah ya. Iya. Masih gajah kan? Oh, Singkong. Singkong, iya. Apapun itu diterima ya. iya. Iya. Untuk biaya hidup nggak ada ya kekurangannya. Karena biaya transportasi dekat banget ya, sangat strategis dengan rumah sakit. Apa perasaannya sekarang ini diuji Tuhan menderita sakit kanker? Nah, saya sekarang lega. Ada yang bicarain, ngelawasin sama ibu semua saya ya. Udah tahu gimana dia. Ya. Menjadi lebih semangat Bu ya. Ya. Awalnya sedih, Iya, dulunya ya sedih. kaget shock atau gimana enggak? Enggak ya. Cuman mungkin keluarga yang shock ya. Iya. Aku takut kok. Nggak pernah kayak gini. Gua kok keluar darah segini gini. Apa perasaan Bapak waktu itu? Karena ya bingung ya campurin gimana. Ya. Bapak masih ada? Masih. Masih sehat. Berapa keluarga Bu? Saya cuman orang 3 sama cucu. Oh. Kalau anak saya 6, diambil 1 yang perempuan. Yang kena kanker saya pun juga itu. Ayu, anak ibu ini 1 tahun yang lalu kan. Udah kejadian itu Iya, makanya Mbak juga pengalaman. harus hati-hati juga. Iya. Karena memang turunan ya, turunan itu berpotensi. Jadi ya kayak pembalut gitu perlu mulai dijaga juga. Kadang-kadang yang ini nih ya, yang sakit, yang nggak sakit itu malah lebih nggak nggak hati-hati karena dia lebih fokus sama yang sakit. Dia nggak peduli dengan diri dia. Kau yang penting mak gua nih, yang penting bapak gua, yang penting kakak gua. Diri dia nggak terjaga. Itu juga harus jaga kesehatan. Mungkin bisa saya sampaikan ya. Jadi kanker itu penyakit tidak menular, tapi khusus septik ini perlu diwaspadai bahwa kanker septik itu bisa menular. Oh ya, gimana tuh? Penularannya melalui apa? Melalui sperma. Ya. Jadi melalui sperma. Laki-laki jadi terkena? Enggak. Mungkin si Laki-laki. dia bapak mempunyai wanita idaman lain. Nah, nanti Oh iya. sperma ya. Iya. Penularannya melalui itu 1. Kemudian juga virus HPV 16 dan 18. Lalu mohon maaf nanti minum juga itu harus sendiri. Jangan minum bersama-sama. Air lidah bisa kena. Kemudian kalau ada luka, jadi luka itu juga sebaiknya jangan bersentuhan dengan orang yang sudah terkena. Tapi itu tidak bisa tidak bisa menghindar dan sebagainya, gitu ya. Pokoknya semua proteksi, semua harus melakukan proteksi. Dan kami juga berharap untuk wanita di luar sana, ya, ini Ibu Ponikem ini adalah salah satu ibu atau wanita yang hebat, ya, wanita yang istimewa. Beliau begitu mendengar terkena kanker serviks, beliau juga tidak kaget, tapi putranya yang kaget. Iya, Saya kaget. putranya. Artinya ya ibu ini harus kita bangun semangat, semua harus semangat. Nah, untuk wanita yang di luar sana
kami berharap untuk mau melakukan deteksi dini, ya, melakukan pap smear, kemudian menjaga kebersihan MISFI, ya, melakukan krim bakti, ceboknya yang harus yang benar, kemudian juga harus menjaga hubungan, ya, hubungan dengan suami, pokoknya harus setia dengan suaminya harus, setia, ya, harus suami dengan harus setia dengan suami, dan suami juga harus setia dengan istri. Artinya hubungan itu hanya satu. Ya benar juga. Oh jadi nalar saya begini, ketika ada will ya, atau istilahnya will dan will ya, yang tadinya tidak terkena mungkin yang dari pihak sebelah ada. Ya. Itu jadi alat perantaranya laki-laki, seperti itu ya, dari sperma masuk ke OI. Dan sekarang ketika pap smear atau IVA pun alatnya sudah disposable, jadi sekali pakai, sudah tidak dicuci-cuci lagi, jadi dipakai oleh ibu A tidak cukup. Bu, menarik nih. Gimana kalau yang punya istri 4? Kan resmi. ini itu saya mau 4, 3, 2 kan? 1. Kan dia setia tapi nikah. Setia sama 4-4-nya itu gimana? Kita kan tidak bicara kita tidak bicara nikahnya ya. Jadi tapi memang dari sperma itu bisa berpotensi. Jadi untuk di luar sana kalau perempuannya ini masih sedikit udahlah 1 aja ya, jangan 4 ya. Nanti kasihan perempuannya kena kanker, yang laki enggak. Perempuannya, aduh kasihan. Kemudian sekali lagi, yuk kita beralih ke pembalut kain, pembalut non klorin ya, klorin. Kemudian melakukan krim bakti, ceboknya beralih yang tadinya dari belakang ke depan, sekarang atau dari bawah ke atas, sekarang ke atas ke bawah, atau dari MISFI ke dubur. Oh ya, jadi itu ya gerakannya dari atas ke dubur ya, dari vaginanya ke. Jadi harus bersih. Untuk sahabat coekam yang disebut dari Mbak Ririn tadi ada pembalut dan ada spa ya, alat spa yang krim baktinya itu bisa dihubungi Mbak Ririn dari YPKI-nya ada dan tersedia dan sangat murah guys untuk menjaga kesehatan kita. Mbak Ririn bilang tadi yang untuk payudara itu apa? Ada juga ya tesnya? Ada. Kalau di kami gratis, gratis. Itu gratis, tidak kami pungut biaya. Ya. Apa itu namanya tadi? Deteksi kanker saat ini menggunakan alat, ya. Itu gratis guys. Kita berikan gratis untuk masyarakat. Nah untuk pap smear itu berapa Bu biayanya di YPKI? Kalau di YPKI insya Allah sangat-sangat murah ya. Karena kami memberikan subsidi, jadi hanya 200.000. Itu spekulumnya sudah disposable atau sekali pakai, jadi tidak kami cuci-cuci. Oh gitu, jadi sekali pakai. Jadi untuk sahabat coekam yang ingin periksa dini untuk kankernya ya, potensi kanker serviks, kanker payudara, dan edukasi semua soal kanker, silakan hubungi Mbak Ririn yang nanti kita akan tulis di deskripsi bagaimana sahabat coekam akan menghubungi Mbak Ririn. Mungkin kita ambil kesimpulannya ya, bahwa memang seperti biasa yang kita ucapkan bahwa kanker itu bukan akhir dari segalanya. Bukan sebuah akhir dari segalanya. Contohnya nih, Bu Tumikem dengan usianya yang mungkin sudah kita bisa bilang lanjut, dia tetap semangat, ya dia tetap semangat, tetap nggak kaget, nggak shock gitu loh. Ini memang harus saya hadapi. Memang kesedihan itu memang ada di keluarga dan mereka juga tetap mendampingi Bu Tumikem untuk lebih semangat lagi, dan memang sebenarnya harus semangati keluarganya. Saya melihat aura-aura Mbak Saoda ini yang penuh dengan kesedihan. Sedih banget ini mukanya. Kalau Ibu Tumikem ini biasa aja, standar gitu ya. Iya. Tetap semangat, jangan lupa tetap bahagia. Apa yang diucapkan Mbak Ririn ini mungkin bisa dikomunikasikan, karena memang kanker itu kan ada gen ya,
sudah ada gen, kakak juga sudah terkena, jadi yang pihak pendamping ini pun harus mulai siaga soal kesehatannya, terutama di vaginanya. Vin, Mr. Vin, sebenarnya nggak tahu kok ngomong itu, biasa aja, itu edukasi kok. Iya, itu saja ya Mbak Ririn, Bu Tumikem, sehat selalu, bahagia selalu. Semoga cepat-cepatlah keluar dari sini, sehat, Nah, nggak bahagia, ya kan? Jangan sering-sering lah ya, Iya. cepat sehat, nanti kan bisa jadi relawan, Iya. bukan jadi bukan Amin. jadi yang pasiennya. Iya. Ya. Mbak Soada juga, terima kasih, bahagia selalu, jaga ibunya, semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Solehah, soleh perempuan. Ya. Terima kasih, itu saja obrolan santai kita bersama Mbak Ririn, Bu Tumikem dan Mbak Saoda. Saya Noverit Yulistin Sanggel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.